warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Silitonga, NPM 175305/2008. Saya di sini akan menjelaskan tentang RPL. RPL itu rencana pelaksanaan layanan di SMK. Yang pertama itu ada topik layanan. Topik layanan itu tentang motivasi belajar. Yang kedua itu bidang bimbingan belajar. Yang ketiga itu jenis layanan, ada layanan informasi. Yang keempat itu fungsi layanan, ada pemahaman dan pengembangan. Yang kelima itu ada 7 layanan. 7 layanan itu ada 3 isinya. Itu ada siswa mampu menjelaskan tentang apa itu motivasi belajar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tips-tips dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat memilih tips yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam itu ada metode pembelajaran, kayak seperti ice breaking, diskusi, tanya jawab, dan tugas. Yang keenam itu tempat penyelenggaraan, ruang kelas kayak TKR, SMK, kayak ruang kelas di SMK 10. Kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan diskusi, alokasi waktu. Kegiatan itu ada pendahuluan, habis itu memberikan salam, doa, memeriksa situasi kelas dan kondisi kelas, dan memeriksa kehadiran siswa. Guru BK menyampaikan topik tentang motivasi belajar, durasinya 15 menit. Kegiatan inti, mengamati, menampilkan video tentang motivasi belajar, durasinya 5 menit. Menanya itu setelah ditampilkan video, pembimbing menanyakan kepada siswa tentang apa isi itu tentang yang ada dalam video itu. Durasinya 10 menit. Menalar, siswa dibagi ke dalam 8 kelompok beranggotakan 4-5 anak. Durasinya 3 menit. Siswa mendapatkan penjelasan tentang proses pelaksanaan diskusi kelompok. Durasinya 2 menit. Kelompok diberikan tugas mendiskusikan tentang apa itu motivasi belajar, kayak pengertian motivasi belajar itu apa. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, tips-tips cara meningkatkan motivasi belajar. Durasinya 5 menit. Melalui diskusi siswa menalar memikirkan apa itu motivasi belajar, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar, serta tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Durasinya 10 menit. Mencoba itu kita akan mencoba menyimpulkan hasil yang diskusi tentang motivasi belajar. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar serta siswa yang mengertikan tips-tips agar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dalam rangka meningkatkan proses belajar di sekolah. Durasinya 5 menit. Jejaring sosial, kayak jejaring sosial itu setelah siswa selesai mendiskusikan tentang motivasi belajar, guru pembimbing meminta semua siswa untuk mempresentasikan secara berkelompok. Setelah kelompok presentasi, kelompok lain dapat mengajukan pertanyaan. Kayak siswa itu maju menanyakan, kayak berkelompok gitu, kita mempresentasikan. Yang siswa yang lainnya tuh menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan tentang kelompok motivasi pelajar itu gimana. Nanti per kelompok itu menjawab tentang menjawab presentasi yang tadi yang dijawab siswa yang lainnya itu. Durasi 15 menit. Memberikan masukan menyanggah, kayak menyanggah tentang video itu gimana gitu. So, kita sendiri itu mengasihkan ice breaking biar siswanya tuh semangat, lebih bersemangat lagi dalam motivasi belajar itu. Durasinya 10 menit. Penutup, siswa menyimpulkan materi diskusi tentang motivasi belajar, dibantu oleh guru pembimbing dalam menyimpulkan materi diskusi. Siswa diberikan ulasan singkat tentang materi motivasi belajar yang baru saja mendiskusikan. Kemudian pembimbing mengajak siswa untuk mengulangi lagi tentang materi yang telah dipelajari tadi.
saya siswa itu selesai. Siswa itu mengasihkan doa kepada siswa-siswa yang ada di situ. Saya akan menutup menjelaskan tentang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.